Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi bab 1 IPS kelas 8, khususnya di bagian C dengan subtema pengaruh perubahan dan interaksi keruangan kehidupan di negara-negara ASEAN. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan keruangan kehidupan ASEAN, khususnya hal-hal yang dipengaruhi oleh adanya sampah plastik yang kian meningkat di tengah pandemi. Nah, aktivitas ekonomi dalam lingkup ASEAN ini contohnya seperti AFTA, MEA, dan kegiatan ekonomi tersebut memerlukan pengemasan ekstra dalam pengirimannya agar ketika produk sampai ke konsumen, keadaannya akan tetap baik. Nah, hal ini menimbulkan masalah bagi lingkungan, yaitu menumpuknya sampah kemasan plastik sebagai sisa-sisa dari pengemasan. Dilansir dari kompas.com dengan judul "Mengapa Pandemi Corona Picu Lonjakan Plastik di Asia Tenggara?" Nah, sejumlah negara mengalami masalah dalam mengolah sampah plastik selama pandemi virus corona. Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Indonesia telah menyaksikan lonjakan sampah plastik karena kesadaran lingkungan menggantikan masalah kesehatan. Nah, penyebabnya adalah ketergantungan yang besar pada layanan pengiriman makanan dan belanja online. Di tengah pandemi sementara daur ulang, ini prosesnya justru menurun. Seorang konsultan manajemen di Malaysia, Adam Reza, menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan penggunaan plastik meningkat hingga 80%. Dikarenakan orang-orang melakukan karantina di rumah selama lebih dari 90 hari, yang kemudian aktivitas seperti berbelanja secara langsung itu berkurang dan beralih ke belanja online. Untuk melihat fakta yang lainnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pembatasan aktivitas dari sektor komersil seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan pariwisata dianggap dapat mengurangi produksi sampah. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di ibu kota misalnya, saat masyarakat membatasi diri dengan hanya melakukan aktivitas di rumah, masyarakat pun memenuhi kebutuhan konsumsi dengan belanja daring. Dampaknya, timbunan sampah seperti sisa plastik pembungkus, kemasan makanan, dan plastik sekali pakai mengalami peningkatan. Menurut data sampah masuk ke TPST Bantar Gebang, volume sampah dalam 3 bulan terakhir justru mengalami penurunan. Namun komposisi sampah berubah menjadi lebih banyak sampah plastik. Jumlah sampah yang dikirim ke Bantar Gebang setiap hari rata-rata ya 7.100. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan dari 9.500-an menjadi 7.100. Jadi kurang lebih 2.400 ton per hari itu berkurangnya. Secara sekilas di tempat-tempat TPS kami memang menunjukkan perubahan komposisi. Secara jumlah tadi berkurang, tetapi komposisinya juga bergeser nih. Lebih secara sekilas kelihatannya memang kemasan lebih mendominasi. Artinya plastik lebih mendominasi saat ini ya dibanding sebelumnya. Kita akan melakukan terus pengamatan dan melakukan penyesuaian penanganan apabila nanti kita temukan bukti-bukti yang signifikan. Analisa Dinas Lingkungan Hidup Jakarta tersebut didukung kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam survei yang dilakukan LIPI terhadap 715 responden pada 20 April hingga 5 Mei 2020, terdapat peningkatan sampah plastik selama pandemi. Sampah plastik tersebut sebagian besar disumbang oleh aktivitas belanja daring yang naik hingga 62%, dan pesan antar atau bungkus makanan yang juga mengalami peningkatan 47%. Jika sebelum PSBB para partisipan survei hanya membeli produk secara daring sebanyak 1 hingga 5 kali dalam 1 bulan, kini melonjak menjadi 1 hingga 10 kali dalam 1 bulan. LIPI juga mencatat, selotip, plastik, dan bubble wrap merupakan pembungkus yang paling sering digunakan untuk produk belanja daring.
jumlah sampah plastik dari pembungkus paket di Jabodetabek mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan yang dibeli. 96% bagian paket adalah pembungkusnya. Bahkan plastik yang sebelumnya bisa dipakai kembali oleh konsumen, kini cenderung langsung dibuang karena khawatir terpapar virus COVID-19. Sekitar lebih banyak sekarang itu 95% ini paket yang diterima kalau berdasarkan dari e-commerce ini semuanya hampir mengandung plastik yang didominasi bungkus plastik, selotip, dan bubble wrap. Namun demikian memang secara umum setengah dari rumah tangga ini mengalami peningkatan sampah plastik, terutama plastik kemasan dan pembungkus plastik yang kalau misalnya sebenarnya kita bikin dua sih, kalau misalnya satu lagi itu yang di nasional itu bahkan 2 kali lebih tinggi pembungkus plastiknya. Kemungkinan jumlah sampah plastik nanti akan lebih banyak menumpuk di landfill dibandingkan yang ada. Paling tidak ya, kita ngambil sisi positifnya dulu. Kemungkinan sampah akan lebih banyak terkumpul di TPA, di tempat pembuangan akhir sampah, dibandingkan di lingkungan. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce pada bulan Maret meningkat 18%, menjadi 98,3 juta transaksi. Total, nilai transaksinya meningkat hampir 10% menjadi 20,7 triliun rupiah. Peningkatan transaksi terbesar adalah kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, personal care seperti hand sanitizer, dan masker. Pembelian makanan dengan jasa transportasi daring juga meningkat. Transaksi dan omset rata-rata mitra GoFood dan GrabFood mengalami peningkatan hingga 7 hingga 10%. Kenaikan pesanan makanan signifikan dialami jenis makanan ringan atau camilan yang naik hingga 15%. Dampak belanja daring dan pesan antar serta membungkus makanan ini korelatif dengan peningkatan sampah plastik. Persoalan meningkatnya sampah plastik tengah pandemi adalah sebuah hal yang mau tidak mau kita harus hadapi. Tapi kita masih punya pilihan. Setidaknya jika kita tidak mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap plastik, kita masih bisa menguranginya dengan memilih kemasan yang ramah lingkungan atau mengurangi kemasan plastik untuk produk sekecil ini. Juga kita bisa memilih menjadikan satu makanan yang kita pesan sehingga tidak perlu menghasilkan sampah sebanyak ini. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta. Saat ini kita dihadapkan pada perubahan aktivitas ekonomi dari kebiasaan berbelanja secara konvensional berubah menjadi berbelanja secara online. Hal ini terjadi lantaran adanya pembatasan interaksi sosial, termasuk aktivitas masyarakat dan pelaku ekonomi. Adanya imbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja dan protokol kesehatan untuk menjaga jarak secara fisik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan individu, aktivitas berbelanja secara online ini meningkat. Kini, dengan diberlakukannya new normal, sebagian pekerja akan tetap bekerja dari rumah. Artinya, new normal ini juga akan terus mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berbelanja online. Jadi aktivitas di luar rumah kita akan berkurang dan digantikan dengan aktivitas di rumah, begitupun berbelanja dari rumah. Nah, aktivitas belanja online ini tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membawa kekhawatiran pada volume sampah plastik pembungkus barangnya. Perubahan pola konsumsi di masa pandemi pun tidak terlepas dari penyumbang limbah plastik di lingkungan. Di sisi lain, barang yang dibeli secara online biasanya dilayani dengan pengemasan yang double, seperti menggunakan bubble wrap, kemudian pembungkus plastik berikutnya, sehingga menghasilkan sampah plastik 2 kali lebih banyak di lingkungan. Selain itu, konsumsi barang sekali pakai dan barang-barang portable seperti masker, hand sanitizer, maupun sabun pencuci tangan yang dikemas secara ekonomis dengan kemasan kecil, ini otomatis menjadi sumber utama penyumbang limbah plastik selama pandemi. Nah, limbah plastik juga banyak dihasilkan dari aktivitas jasa kesehatan seperti alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga medis yang sebetulnya hanya sekali pakai. Nah, hal ini juga menyumbang volume limbah plastik di lingkungan. Sebelum ditutup, kita mengetahui bahwa pandemi ini memang belum berakhir. Ancaman kesehatan dan krisis ekonomi
mungkin saja dapat dipulihkan dengan penemuan vaksin atau obat dan program pemulihan ekonomi nasional, tapi kerusakan lingkungan akibat sampah plastik tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Ancamannya memang belum terasa untuk saat ini, tetapi perlahan-lahan namun pasti, sampah plastik tidak hanya mengintai generasi saat ini, tetapi juga terus-menerus akan tetap berada dan mengintai generasi berikutnya. Mari kita selamatkan Indonesia dari pandemi dengan menolak lupa akan bahaya dari sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.